Thomas Shelby, Peaky Blinders, om-om ganteng berjenggot, Christian Bale nyengir-nyengir. Belakangan ini, beberapa hal cringe tersebut telah ditonton berjuta-juta orang di banyak platform sosial media yang di bawah satu hashtag yang sama, Sigma Male. Entahlah sejak kapan dan dari siapa tren Sigma Male ini bisa menjadi viral di sosial media. Saking viralnya, tren Sigma Male ini bahkan sudah menjadi culture yang menyetir mindset dan tingkah laku bagi para pengikutnya. Pria-pria muda delusional yang kebelet disebut cool. Lu nggak boleh asal gebak-gebuk. Kecuali lu Yahudi, ya udah. Ya, awalnya sih biasa-biasa saja melihat narasi-narasi Sigma Male ini berseliweran. Dulunya, saya menganggap narasi ini sebagai media self-improvement bagi kaum jantan untuk memaksimalkan potensi maskulinitasnya. Tapi kok saya lihat-lihat tren ini lama-lama makin keluar jalur dan semakin meresahkan. Sebelum membahas masalahnya lebih dalam, mari kita memahami konsep asli dari Sigma Male terlebih dahulu. I don't think so. When you cross a mentally ill loner with a society. Pada dasarnya, istilah ini pertama kali muncul dari klasifikasi The Socio-Sexual Hierarchy yang dipopulerkan oleh Fox Day. Klasifikasi ini membagi kepribadian manusia secara hierarkis dalam berbagai tingkatan alpha, beta, delta, gamma, dan omega. Dalam hierarki tersebut, tipe alpha menjadi tipe menempati posisi paling tinggi dan tipe omega menjadi tipe yang paling nerimo ing pandum. Lantas, bagaimana dengan tipe Sigma? Menurut klasifikasi The Socio-Sexual Hierarchy, tipe Sigma adalah tipe unggulan yang berada di luar hierarki tadi. Dengan kata lain, tipe Sigma adalah versi lain dari tipe Alpha sebagai tipe unggulan tapi dalam versi yang bebas dan fuck off dalam sistem hierarki sosial mainstream. Lebih lanjut, ciri-ciri dari tipe kepribadian Sigma bagi kaum pria antara lain introvert, mandiri, rebel, ekstrinsik, misterius, bisa debus, kebal tembak peluru gotri, serta sifat-sifat keren dan menjentelkan lainnya. Dan dari ulasan konsep kepribadian Sigma Male tadi, dapat kita lihat bahwa tipe kepribadian ini sukses mengangkat kesan maskulinitas dan sesuai dengan penggambaran cowok jantan yang selama ini dipropagandakan. Dan oleh karena itulah banyak cowok-cowok biasanya yang kurang hoki di percintaan, yang tertarik dan akhirnya mencoba peruntungan mereka dengan mengadopsi secara prematur sifat-sifat Sigma Male tadi. I abandoned my disguise, became myself. Dari sinilah permasalahannya bermula. Banyak orang-orang awam tersebut berusaha terlalu keras, jatuhnya maksa untuk menjadi seorang Sigma secara tidak natural. Atas ketidaknaturalan inilah kepribadian Sigma yang terbentuk menjadi melenceng jauh dari konsep awal Sigma Male itu sendiri. Mencoba dengan keras untuk menjadi seorang Sigma Male bisa menjadi kesalahan karena esensi sejati dari konsep ini sebenarnya terletak pada ketidaktergantungan dan ketidakpedulian terhadap peringkat sosial atau label tertentu. Memaksa diri untuk menjadi Sigma Male justru bisa bertentangan dengan prinsip dasar tersebut. Perlu diingat bahwa keunikan dan keautentikan seseorang tidak dapat dipaksakan atau diproduksi secara artifisial. Menyadari dan merangkul diri kita dengan cara yang alami dan autentik akan lebih bermakna daripada mencoba mengikuti tren atau mengidentifikasi diri dengan label tertentu. Dalam mencari jati diri, fokus pada perkembangan pribadi dan nilai-nilai yang penting bagi kita, daripada memaksakan diri untuk memenuhi harapan atau standar sosial tertentu. Kesadaran diri yang tulus dan penerimaan terhadap diri sendiri akan memberikan fondasi yang lebih kokoh untuk pertumbuhan pribadi dan kebahagiaan jangka panjang. Penyelewengan lainnya yang kerap muncul dari tren Sigma Male gadungan ini adalah munculnya fenomena misoginis yang diartikulasikan sebagai bentuk maskulinitas pria-pria Sigma. Istilah misoginis sendiri berasal dari bahasa Yunani, misein yang berarti membenci dan gine yang berarti wanita. Dari terminologis tersebut, misogini dapat didefinisikan sebagai sikap kebencian berlebihan seseorang kepada kaum perempuan. Belakangan ini, sikap misoginis ini mencuat secara masif di sosial media dalam wujud tren Sigma Male. Tren Sigma Male tersebut, tak ubahnya, malah menjadikan kejantanan palsu para lelaki Sigma sebagai alat justifikasi
untuk menindas harkat martabat kaum perempuan. Bukti fenomena misoginis dari tren Sigma Male ini dapat dilihat dari video-video berhashtag Sigma Male yang seringkali memframing kejantanan lelaki Sigma ketika melakukan gerak-gerik penghinaan terhadap perempuan dan ditutup dengan cuplikan Christian Bale nyengir-nyengir sembari diiringi musik latar Rusia. Sungguh karya paling cringe yang dapat dibuat oleh seonggok homo sapiens. Are you a teenager? No, I'm 24. Too old. Expired. Fenomena misoginis ini jelas bukanlah hal yang patut disepelekan. Fenomena kebencian ini punya potensi besar untuk semakin tersebar dan merusak mindset masyarakat, yang tentunya akan semakin memperkokoh mazhab toxic masculinity di otak masyarakat kita. Jika hal tersebut nantinya benar-benar terjadi, hancurlah semuanya. Tataran kesetaraan gender yang diperjuangkan R.A. Kartini akan musnah dikalahkan oleh cuplikan 15 detik Thomas Shelby dengan rambut palkonnya itu. Ya, susah memang kalau ngomongin tentang tren yang berbau gender di Indonesia. Sering sekali culture-culture tersebut ditunggangi untuk menebar arogansi gender masing-masing. Maka sudah saatnya kita berubah. Mau sampai kapan kita termakan oleh arus-arus tren unfaedah macam Sigma Male yang justru malah merusak pola pikir masyarakat kita. Sudah saatnya kita menyingkirkan tren-tren destruktif tersebut dan beralih pada tren-tren yang bersifat positif. Demi Indonesia yang tronjol-tronjol maha asik. Gue benci Yahudi, makanya gue Nazi sekarang. You're still fucking alive! You gonna fuck with the Peaky fucking Blinders!